Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersuah balik pada curian adat alam Minangkabau edisi pada saat kini. Baiklah, dunsanak-dunsanak di masa saja berada, ambo hendak memanjangkan mukadimah ya. Ambo langsung saja masuk ke topik nan ka ambo sampaikan pada saat kini. Adalah topik yang ambo sampaikan pada saat kini, yaitu mengenai cadik tahu pandai. Jadi di dalam adat Minang ada kategorinya cadik, ada namanya tahu, ada namanya pandai ya. Apa tanda-tanda orang cadik? Tanda-tanda orang cadik itu apa ya? Nan diniatnya sampai nan diamannya pecah. Tanda-tanda orang cadik. Artinya itu nan di kerajuannya selesai. Indak manimbang buruk jelok. Hala juaram ndak ditimbangnya lah. Yang penting selesai niat sampai na dia pecah. Pada umumnya kau dipakai orang itu di kancah politik. Kalau kita lihat banyak dipakai di kancah politik. Bagaimana kau itu? Ya karena bahkan seseorang misalkan lah cacat di tengah masyarakat ya. Tapi ini bisa juga berpengaruh baru. Karena karena itulah kecadian kau. Masih bisa aja orang mempercayainya. Padahal kalau dicaliak dipandangin selalu selama nangko, karajonya banyak yang salah. Nandak patut kari contoh. Tapi nyo masih bisa mempengaruhi orang. Nah, orang-orang mah yang bisa dipengaruhi niko, ya tentu orang-orang ndak berilmu pengetahuan atau orang-orang bodoh ya, yang bisa dipengaruhinya. Karena untuk mencapai niatnya. Kalau misalnya mohon maaf ya, mau contohkan serupa caleg, kadang-kadang iyo lama otaknya, tiba bantuannya, itu orang tak lupa tu. Pantas kau indak atau baannya. Lupa orang, itulah nan dikatakan orang cadik cekau. Dan diniatnya sampai nan dia mana pecah. Itu nan kategori cadik. Jadi cadik ko ada pula beberapa kategori pula tingkatnya. Yang pertama cadik candokio namanya. Nan cadik candokio ko cadik candokaio. Bantu sepulik ko di tanah ni wadarai. Jadi orang ko kalau dicaliak itu kan bantu kayuan tapi si jo kosong melompong. Kalau mengecek pandai. Basilik lidah menunjuk suuk je kida. Tapi bukti ndak ada cek jo. Kok misalkan terjadi di tengah masyarakat. Kalau lalu nanti orang. Belum dimukul sekali tagak tu. Tapi kau tidak lalu nanti orang dah. Beliau pertama sekali dia mencemeh. Kau nama cadik candokio. Bantu kayo ya. Iko agak lain orang ni tu lah. Jadi kau lah namanya cadik candokio. Kemudian adalah cadik tipu menipu namanya.
Banan cadiak tipu menipu je ko. Ko. Iko ko boleh kat tuan samo. Kalau kita caliak sifat ni kan kalang. Ditipu orang je mulik mani. Dikicuh orang je basuh bayi. Itu cadiak tipu menipu namanya. Banan ikan kalang ceko di sana ya. Ikan kalang ko hampir sama bantu ikan lele. Tapi ikan kalang ko pasangnya. Ikan kalang ko berbeda. Picak iku picak kepala. Berbeda ko. Picak ikuannya lain lo, picak kepalanya beda lah. Berlawanan tu lah. Di sama orang ko lain di mulut, lain pula di hatinya. Ikan kalang ko karajonya mangka cipuk ke tengah, mangka cipak ke tepi. Dalam karuah makan ko. Jadi kalau lah karuh, ini situ makan itu. Jadi orang meminta suaka ke beliau lah. Jadi kalau sempat disangitnya tangan jekong, ya, itu nama hidup sakitnya mah ketiak wak kau. Kau nama hidup sakit. Kalau lah mencuba disangitkan kalang, ujung jari gua, anak sakitnya mengantak-antak ketiak gua. Itulah nanikan kalang jekong. Contohnya kau tiba manusianya, ya. Misalkan, ada si bujang di si buyong batangka. Ada permasalahan lah ko masalah. Datanglah si bujang menemui orang nan cadiak tipu menipu je kau tu. Dikecillah di si bujang persoalannya kepada orang tu. Maka orang tu langsung tu menuding. Wah, nan si buyang tu paja ndak selesai tu mah. Paja tu memang dak elok jo. Maka senanglah hati si bujang cakap. Di suatu ketika saat yang berbeda, si buyang lo datang ke nyoleh. Maka jawapannya apa? Hampir sama ni cakap. Diburu ampulolan si bujang ko. Si bujang ko urang tak selesai pula ninya. Jadi nan si bujang senang hati kenyo, nan si buyang pun senang hati pula kenyo. Biasanya orang nak mendeliko, nan cadiak mendeliko ko, itu tu disanangi masyarakat. Banyak orang yang nyenangnya daripada orang yang jujur. Bamang kau itu, jangan nak mau menyalahkan orang. Kalau datang nan si buyang yang salah. Datang si buyang yang salah. Jadi nan si bujang senang hati, si buyang senang hati. Adi tiuk datang ke rumahnya tu, ayo, kok, batanyo namanya bawa jalan rokok kat sebungkuih. Dibawa puluh katan untuk ke makan-makan sambil mota namanya. Itu salah kerjanya. Itu nanti dia tipu menipu. Ulang kata tipunya. Akhirnya bila tahunya, lah kudian tahulah lai. Basuhnya, lah kena tipu dia. Di barulah sadar. Jadi disangitnya ujung jari, midoan ketiak. Lah kudian tak kena benar. Itulah negatokan yang cadiaknya tipu menipu. Ada lo nan cadiak kecek mengecek. Banan cadiak kecek mengecek ko. Ya. Carito ni saya minta ampun. Ya, lama umbai-umbaynya. Kalau nyo mengecek je orang, dicariannya orang sampai tagak. Misalkan ya, kalau bercerita jawab tentang permasalahan masa lalu, itu nan mengatur ke inyo menerima suari dari orang gay awak. Atau dari nenek awak mana. Mangku awak lah mengganggu belum. Itu kebiasaan boleh. Tu sana cari di tengah masyarakat. Kau nak sadia kecek mengecek tu. Jadi misalkan kau baca itu aja nyo, disampaikan sesuatu ke awak, kecek inyo menjawab cerita kau dari keluarga awak. Orang gay awak, atau nenek, atau ini awak dulu. Itu sampai itu. Jadi mangkawak tak pada ayo dia nyo. Jadi
Karena kadang-kadang nan banyak tapadeo tu sia. Ya orang-orang bodoh lah. Kalau orang-orang nan berilmu tentu galak senyum saja. Tapi kalau orang-orang bodoh tentu terimanya pula. Dan itu tu. Bahkan dijual ke orang lain. Jadi kalau terjadi hal na model ko, kalah ni ko dia orang nan tahu ya. Kemudian ada pula cik lai nan kampe cadik tahu pandai. Ikulah nan paralu kita pakai. Cadik yo tahu yo pandai yo. Ko dapet cadik waktu karena tahu waktu karena pandai. Bade itu karena kalau wak tahu, orang tahu tu kalah dia orang, orang cadik tu kalah dia orang tahu. Jadi kira-kira ceritanya, contohnya ya, mereka. Ada misalkan suatu kejadian, letaklah si Buyuang, ambo je si Buyuang ya, ambo lah je si Buyuang, itu tu mencari orang kecelakaan. Balantaklah oto di sepeda motor. Mangko parah lah orang sepeda motor kau. Jadi ambo josi Buyuang cako manai yang kate oto. Orang nan balantak ko, orang nan pakai sepeda motor ko, iyalah antah mati entah baa. Artinya ini nan bangok je baru tapi talika sampai ngok sakit entah baa ndak eleh tu. Naik kata oto. Kemudian nan si Buyuang ceko bacerita kasih badu. Bacerita kasih badu bahasanya ada orang balanta di jalan situ ceknya. Nan surang nan pakai sepeda motor itu lah cik-cik ngoknya. Mungkin maningga agaknya. Nyo si Buyuang kasih badu. Si badu cako bacerita pula. Namanya kasih upiak. Bahasanya ada orang balantak di situ. Di jalan situ Kemudian orang yang pakai sepeda motor cako mati. Itu ceritanya. Si badu cako kasih upiak. Si upiak menerima lah cerita tu. Kemudian si upiak bercerita pula kasih gadis je lai. San barantai ni. Ya, sampailah cerita tu yo maksudnya Nancy orang yang pakai sepeda motor ceko meninggal. Kemudian nan supir ko bercerita kambo. Tentu di ambo karena ambo orang tahu mau bantah. Indak mati tu. Bakari lo supir ko masuk mengecian, yo mati. Maka ambo jawablah. Ambo nama nayan Josi Buyuang kati tu ndak matinya do. Katiku itu masih bangok baru. Maka kalah lah. Nansi upiak cako karena ambo orang tahu. Jadi mulai dari si Badu tu nama orang cadia. Karena nyoba cerita kasih gadih orang indak tahu, ayo terima segadih lah. Dan segadih bercerita pula cek le, ayo kasih upiak, yo diterima supiak karena supiak kurang indak tahu. Tapi sempatnya kambo bercerita. Jadi karena ambo orang tahu, maka kalah tanya. Dalam perdebatan itu. Karena ambo orang yang tahu. Orang yang tahu tu, ya mencari kejadian. Bahkan ikut berbuat di situ. Tentu lebih jaleh daripada orang yang menerima cerita. Jadi itulah. Sewarih nama jawek cakap tu. Jadi kalau main jawek sewarih tu boleh ya. Tapi apa caranya? Ya, telaah dulu. Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Sama lo kalau di sosial media, seketik lah share. Kirunya berita tua. Jadi lah menyebar lah bohong kebohongan. Lah ikut pula lawak, ikut baduto. Kalau baduto lah tu sampai menyampaikan duto orang lo. Kanan cik lai. Jadi lah ikut bohong pula. Kalau dapat, teliti dulu. Apa nangka awak sampaikan cako benar ko atau salah. Jadi kemudian
Itulah orang tahu Joko. Yang dikatakan orang tahu Joko, ya, itu sesuai apa nan di katuannya, jo nan di pakatuannya, jo kenyataannya. Nah, kato sesuai jo nan di pakatuan. Terbukti. Nah, misalkan contohnya, orang tahu Joko, nyo tahu misalkan wak mencari orang. Ado nampak si upiak di situ, ado nampak si upiak. Apa tanya ke orang tu? Oh, lainnya situ aja. Dicari ada ke situ, ia basuh si upiak di situ. Berarti nyo orang tahu. Tapi nyo mangkician si upiak tu di situ, awak cari ke situ, si upiak ndak ada, berarti ndak tahu. Jadi basuh kato jo nan di katuan. Itu namanya orang tahu. Sudah itu, ada lo namanya orang pandai. Ini katakan pandai. Kalau kita contohkan, lai tahu jolado, lai tahu jolado. Lai pandai menanam lado, belum tentu lai. Kan tak ada orang ngecek tahu menanam lado dah, pandai menanam lado. Jadi orang pandai cako tu sah no tahu. Di orang nan pandai menanam lado, sah tahu je lado. Orang nan pandai membuat pesawat, sah tahu je pesawat. Dia pesawat tabang muka suik ni ya. Tapi orang nan tahu je pesawat tabang, belum tentu pandai membuat pesawat terbang lah. Itulah. Orang pandai ko batu-batu masak dia. Tapi kalau orang tahu, sekedar tahulah. Nan tahu di Tanjung Nama Balam itu kan pikir. Nan tahu di Lubuk Nang Barikan, tukang pancing atau tukang jalo. Jadi, nan tahu Joko, bukan keseluruhannya ya. Tapi sesuai di bidangnya. Contohnya, tahu awak kabatannya masalahnya, kok anak, kok kemanakan ya, ada soal bahasa Inggris. Ada PR ya. Awak bertanya ke guru bahasa Inggris, yang ke guru matematik sama gurunya. Tapi ke guru matematik tanya lah tahu. Tapi tanyalah ke guru yang bahasa Inggris. Jadi sesuai nawak tanyaan Joko, siapa orang yang berkompeten di bidang itu. Awak bertanya masalah adat, ke siapa bertanya? Ke ulama bertanya, itu lah sasik. Tapi masalah agama tanya ke ulama itu boleh ya. Sebabnya itu pelajarannya. Jadi dosana nanti go harus sejalan. Jadi paralu, tahu paralu, pandai paralu. Jadi kalau dapet, jadi awak ko kerana tahu awak ko kerana pandai. Kalau lah tak pakai ketiga-tiganya ke awak, insya Allah awak selamat. Ya. Batu selamatnya ya, bisa selamat dunia akhirat. Sebab habis itu, kalau jadi saja, alun tahu awak lah dah. Tak tahu jualan orang bagai, tak tahu salah jawana, ya. Jadi kalau orang tahu kok, itulah jalih dia inyo, karena inyo yang berbuat di situ, inyo yang merasakan, itu namanya orang tahu. Jadi kalau dibuat saksi di persidangan, saksi tahu namanya. Lain saksi ahli. Saksi ahli karena keahliannya. Tapi saksi tahu Joko karena pengetahuannya tentang itu. Itulah di ketiga-tiganya kok dapat ada di awak. Kalau lah ada ketiganya, ikulah namanya nan tungku nan tiga sejarangan. Nan di jarangan masak siko ko. Nan diabui kampuh. Tapi kalau indak baitu do, dia saja nang kali panggaannya. Tiba di galanggang beko basobok jurang tahu dan mam awaknya. Kalau jurang tak tahu ya bisa main tunjuk sok kita. Suara bak orang merendang kacang. Rundiang bak sarasah tajun. Bisa model itu. Tapi kau basobok jurang nang tahu beko, suruh langkah ke belakang. Suara itu serupa bunyi aguang tatungkuik leh. Jadi kalau dapet, ada dawak ketiga-tiganya. Untuk mencapai ketiga-tiga untuk yo pelajari. Sesuai yang mau sampaikan sebelumnya,
Kalau ilmu itu ilmu yang dipahamkan. Jadi bukan ilmu yang diperangaikan. Jadi kalau ilmu yang dipahamkan tu batu-batu matang dah, Pak. Kalau ilmu yang diperangaikan tu hanya menjauh, mandanga atau mencaliat. Ana nampak itulah cerituan. Sedar tu engkau tahu apa baru. Tapi nang pandai lu tingkek ni. Jadi kalau pandai je ko, berarti si permasalahan tu lah matang dia. Lah masak. Pandai membek pesawat contohnya ayo diceritanya kenyo tentang pesawat tu kesesado depeknya tu. Orang yang pandai baparak lado ditanyon racun penyakit, itu tahu. Karena apa? Nyolah pandai. Lah dialaminya, lah dijalaninya. Jadi itulah kategorinya cadik tahu pandai je ko. Kalau dah dapet doa ketiga-tiga ni ko, nambah tungku 3 sejarangan. Anan di jarangan masak, anan di abuih kampuh. Kok tibu ada kusik bapantang kusik nak selesai bapantang karuan dak jadinya. Tapi kalau nak cukup ketiga-tiganya, yo ba tanak di tungku 2 orang. Bau yang goyang ni betul. Kadang-kadang nama tatunggang ayahnya. Mau terserak ayahnya. Kalau terserak ayah je kau tu ndak adi masak nasi nan dia bus ya kolai atau anyon dimasak lah. Jadi itulah kira-kira pemaparan nambo kepada dunsanak terutama sekali nalah menuju yang baban ya. Nan menjadi datua awak pengulu 5 orang datua baraja lalai. Sebab je itulah awak memimpin anak kemanakan awak. Mudah-mudahan apa nambo sampaikan ko bermanfaat ya untuk nan mandanga atau nama nonton dan mudah-mudahan kita sado-sadonyo mendapat limpahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ke kata terlebih terkurang ambo mohon maaf tersinggung dek kena telantuan dek keturun. Akhirnya ambo sudah hiji membacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.